Halo semuanya, balik lagi bareng Garut Motovlog. Nah, kali ini kita bakalan nge-review salah satu mobil LCGC dari Toyota, yaitu Toyota Ayla 1200 cc. Oke, ini adalah mobil versi terbaru dari Ayla, sudah facelift dan ini keluaran 2018. Dan meskipun mobil ini sudah hampir berumur 3 tahun, namun sampai sekarang dari Toyotanya juga sendiri belum ada perubahan lagi untuk Ayla. Dan ini merupakan versi tertingginya, yaitu 1200 cc yang tipe R. Apa aja perubahannya? Apa aja yang membedakan Ayla ini dengan versi yang 1000 cc? Kita bahas lebih detailnya nanti. Kita lanjut ke bagian mesinnya dulu. Untuk bagian mesin, mobil ini dibekali dengan 1200 cc dan sudah menggunakan double valve yaitu dual VVT-i. Dan untuk mesin ini juga berkapasitas 88 PS dengan 108 Nm untuk tenaganya. Cukup bertenaga dan mesin ini juga adalah mesin yang sama yang digunakan Toyota Sigra. Jadi kalau misalkan Toyota Sigra itu kan dengan mesin 1200-nya itu digunakan untuk menampung 7 penumpang. Sedangkan di Ayla ini hanya dapat menampung 5 penumpang dan itu merupakan hal yang akan membuat mobil ini jauh lebih bertenaga dan jauh lebih kencang dan sporty untuk kelasnya. Untuk bagian mesin seperti itu. Kita lanjut ke bagian desain luarnya. Untuk bagian depan sendiri, untuk versi yang facelift ini, lampunya sudah menggunakan proji untuk lampu utamanya, dan untuk lampu senjanya ini juga udah ada LED di sini. Dan LED ini kalau misalkan malam itu terlihat seperti DRL, padahal ini LED. Dan DRL-nya sebenarnya yang di bawahnya ini untuk fog lamp-nya. Nah, untuk varian yang baru ini juga, untuk versi ini karena ini versi tertinggi, Toyota menyematkan ini spoiler depannya. Jadi untuk varian yang ini tuh spoilernya sudah full body dari bagian bawah ke pinggir ke atas semuanya sudah menggunakan body kit. Untuk versi yang 1,2 R ini. Lanjut, untuk bumpernya sendiri dibuat berbeda dan bumper ini bisa digunakan untuk versi Ayla yang lama, jadi tinggal plug and play aja. Cuman untuk bagian spoiler ini, untuk ke atasnya ini jelas bakalan berbeda karena dari dimensi lampunya juga, desain lampunya juga berbeda. Nah, yang menarik juga di sini yang detailnya itu dari tarikan garis bodi sini itu langsung nyambung ke bagian LED lampunya. Jadi terlihat lebih sporty lagi dibandingkan versi Ayla yang lama. Lanjut ke bagian spion. Untuk bagian spionnya juga ini terlihat mewah. Kenapa? Karena untuk spionnya juga di sini dia si lightingnya tuh dibuat menonjol, jadi terlihat lebih mewah dan elegan. Untuk bagian pengaturan kacanya sudah menggunakan power mirror. Namun di sini belum di track, jadi masih harus manual untuk penutupan spionnya. Untuk tampak samping dari mobil ini, nah mobil ini dibekali dengan roda. Mobil ini dibalut dengan velg dengan 2 warna two tone kayak gini, hitam dan silver, yang menambah elegannya atau desain sportinya. Terus juga dari velgnya ini dibalut dengan ukuran ban ring 14 65/175 dan menggunakan ban dari GT Radial. Jadi secara dari pinggir ini velgnya terlihat lebih sporty dibandingkan versi yang 1000 cc ataupun versi yang lamanya. Lanjut, nah untuk versi yang ini karena merupakan versi tertingginya dari Toyota, ini sudah dikasih body kitnya. Seperti yang tadi udah dibilang, body kitnya sudah
dari depan, pinggir, sama belakang udah dikasih body kit. Nah, kalau misalkan kita lihat dari belakang, di sini tuh lampunya lebih terlihat sporty dengan kalau dilihat lebih dekat di sini tuh ada umpukan-umpukan gitu. Dan ya menambah mobil ini balik lagi menjadi lebih sporty. Di sini ada lampu rem, lampu lighting, terus juga sudah menggunakan adanya lampu mundur. Ini untuk tipenya Ayla 1,2 liter tipe R. Nah, karena dulunya mobil ini juga diproduksi sebagai mobil city car atau LCGC dan anjuran pemerintah juga, maka untuk dari mobil ini untuk bahan bakarnya sudah menggunakan bahan bakar dengan oktan minimal itu 92 oktannya. Di sini juga ada spoiler belakangnya. Dan untuk penyimpanan, nah, mobil ini masih belum punya tuas untuk membuka bagasi. Jadi untuk membuka bagasinya harus dibuka dari depan atau menggunakan kunci. Oke, kita buka dulu. Nah, ini untuk bagasinya. Untuk bagasinya ini memang tidak terlalu gede ya, tapi cukup untuk menyimpan 2 koper dewasa lah. Jadi kalau untuk bepergian ini masih proper banget untuk bagasinya. Nah, untuk bagasinya juga ini disediakan jaring. Ini bisa kalian gunakan lah intinya agar kalau misalkan bawa barang-barang yang kecil, barangnya itu tidak brudul gitu, tidak itulah tidak murudul. Ini untuk bagian bagasinya. Terus sekarang kita lihat ke bagian dalam dari mobil ini. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian dalamnya nih. Aduh, untuk joknya ini udah diganti ya pakai MBTEC, tapi ini kan cuma sarungnya untuk sebagian besar, jadi kontur joknya masih tetap sama, enak, empuk. Terus untuk posisi berkendara ya ini bisa adjustable, jadi bisa mundur, bisa maju, meskipun belum elektrik, tapi enak banget, bisa diatur. Nah, untuk panel sebelah sini nih di bawah AC, ini sudah power mirrornya, dan mungkin ini ada sedikit ini lubang mungkin untuk retract-nya ya. Retract-nya cuman emang gak disematkan fiturnya. Terus di bagian pintu ini masih kasar, tapi sini ada balutan-balutan empuknya, soft touch-nya, jadi masih terlihat elegan lah gitu. Dibalut juga dengan warna merah, hitam merah untuk interior mobil ini. Untuk panel instrumen sebelah sini masih sama, untuk lampu jauh, dekat, otomatis ya masih seputaran seperti itu. Nah, untuk di setirnya ini ada pengaturan untuk video, untuk audio, untuk volume up and down, terus juga ini untuk mengubah saluran channel dari radio atau MP3 yang sudah terhubung dengan Bluetooth. Ini untuk pengaturan mode dari sininya, untuk Bluetooth atau untuk radio bisa dari sininya. Dan untuk AC-nya masih single zone ya, masih single zone. Ini untuk hembusan anginnya, ini untuk pengaturan kekencangan anginnya, dan di sini ada power outlet, tapi masih harus menggunakan adapter, jadi belum bisa langsung pakai USB. Terus untuk persnelingnya ini yang manual. Untuk yang manual ini untuk mesin 1200 cc-nya itu menggunakan transmisi 5 speed, dan untuk versi otomatiknya menggunakan 4 speed. Tuh, lanjut. Nah, di sini juga ada sedikit penyimpanan nih. Cukuplah untuk menyimpan barang-barang kecil, dompet atau apa bisa di sini. Terus di sini ada 2 buah cup holder. Untuk bagian joknya juga untuk bagian pintu juga ada 2 buah cup holder. Ini untuk bagian depan sendiri ini sudah ada 6 cup holder, 1 laci, 2 laci penyimpanan. Terus di belakang juga kiri kanannya udah ada cup holder, jadi ini
Total untuk motor ini ada untuk motor total untuk mobil ini ada sekitar 10 cup holder untuk penyimpanan air. Emang benar-benar nih mobil meskipun kecil tapi penyimpanannya itu banyak. Cocok lah untuk kaula-kaula muda yang bawa ciwi-ciwi ya kan. Enak lah. Nah, sekarang kita duduk di bagian belakangnya. Ini agak berantakan sih, sorry ya. Nah, ini untuk posisi jok yang depan pengemudi udah metok sampai belakang. Dan ini masih luas banget. Dan lebih enaknya juga untuk bagian belakangnya itu, untuk headrestnya itu udah adjustable. Jadi bisa diatur, enak banget. Kalau yang depan kan udah mati lah kayak gini. Untuk misalkan kalian yang tingginya lebih dari 170 sih mungkin kepalanya akan lebih dengak lah ya karena tidak tersangga dengan baik. Tapi untuk yang di belakang ini pasti enak lah. Untuk legroomnya juga ini masih luas banget. Headroomnya masih ada space. Terus di sini juga ternyata ada laci penyimpanan. Oh, ada cup holder. Berarti 2, 6, 7, 8, 9, 10 ada 12 cup holder ternyata untuk di mobil ini. Di sini ada penyimpanan, di sini ada penyimpanan juga tapi di jok untuk sarung joknya. Nah, udah untuk bagian belakangnya seperti ini untuk jok belakangnya. Oke, itu untuk ulasan singkat mengenai mobil ini. Dan untuk mobil ini juga harganya sangat terjangkau buat kalian anak muda yang pengen gaya gitu kan. Dengan kapasitas 5 orang cukuplah untuk anak muda. Dan oke, untuk bagian keamanan mobil ini sudah dilengkapi dengan SRS airbag. Jadi aman lah untuk dikendarai dan tidak, karena ini mobilnya cukup sporty, SRS airbagnya akan sangat berfungsi sekali jika kalian membawa mobil ini dengan ugal-ugalan terus tiba-tiba kepentok gitu atau nabrak, tapi amit-amitnya seperti itu dan kalian masih bisa terselamatkan lah. Oke, itu aja yang bisa gua sampaikan untuk mobil ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kekurangan murni milik gua dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.